Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran matematika bersama dengan Ibu Titis. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan logaritma dengan memperhatikan nilai basisnya atau nilai pokoknya. Jadi, ada yang nilai basisnya itu lebih besar daripada 1 atau nilai basisnya antara 0 sampai dengan 1. Nah, pada video bagian kedua ini, kita akan belajar bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan logaritma yang dalam penyelesaiannya dibutuhkan permisalan. Contohnya itu adalah seperti berikut. Misalkan ya, soalnya adalah seperti ini. Penyelesaian pertidaksamaan berikut. Misalkan contoh soal yang pertama itu bentuknya logaritma kuadrat X dikurangi 3 logaritma X ditambah 2 kurang dari 0. Nah, ini kalau kita perhatikan bentuk soalnya, dia membuat pola pertidaksamaan kuadrat ya. Maka ini bisa kita misalkan. Misal Y itu sama dengan logaritma X. Berarti bentuk ini bisa kita tuliskan menjadi Y kuadrat dikurangi 3 dikalikan Y ditambah 2 kurang dari 0. Faktorkan. Jadi minus 2 dengan minus 1 ya. Maka kita dapat Y-nya sama dengan 2, Y sama dengan 1. Di sini kurang dari. Ingat lagi kalau kurang dari kemarin? Kalau kurang dari berarti jawabannya di antara. Berarti Y itu antara 1 sampai dengan 2. Nah, kita kembalikan lagi bentuk Y-nya. Tadi Y itu kan logaritma X. Berarti 1 kurang daripada logaritma X kurang daripada 2. Kita buat menjadi logaritma di sini. Maka ini menjadi logaritma. Ini kan basis 10 ya, karena tidak ditulis. Berarti 10 pangkat 1 kurang dari logaritma X kurang dari logaritma 10 pangkat 2. Logaritmanya bisa kita hilangkan. Maka 10 pangkat 1 10, X 10 pangkat 2 100. Maka X antara 10 sampai dengan 100. Ini adalah nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini. Lanjut ke soal nomor 2. Misalkan soal nomor 2-nya seperti ini. Tentukan penyelesaian dari 2 dikalikan logaritma X dikurangi dengan 1 dikali dengan 1 per X logaritma 10 lebih besar daripada 1. Nah, ini silahkan diperhatikan lagi bentuk soalnya. Basis dari logaritma ini berbeda dengan basis ini. Berarti bagaimana caranya supaya basis ini kita samakan? Ingat kembali untuk sifat logaritma, jika ada logaritma A, logaritma B itu sama dengan 1 per B logaritma A. Berarti kalau ada bentuk 1 per X log 10, 1 per X log 10, maka bisa kita tuliskan menjadi 10 log X ya kan? Nah, bentuk ini berarti kita tulis menjadi 2 logaritma X dikurangi 1 dikalikan 10 logaritma X lebih besar daripada 1. Basis 10 itu kan tidak perlu dituliskan ya. Maka ini bisa kita hapuskan. Nah, seperti ini. Sekarang perkaliannya menjadi lebih sederhana.
bisa kita kalikan, ini kali ke sini, ini kali ke sini. Berarti menjadi 2 logaritma kuadrat X dikurangi log X lebih besar daripada 1. Satunya pindah menjadi 2 logaritma kuadrat X dikurangi log X dikurangi 1 lebih besar dari 0. Nah, ini sudah membentuk pola pertidaksamaan kuadrat. Nah, ini bisa kita misalkan. Misal Y sama dengan logaritma X. Berarti bentuk ini bisa kita tulis menjadi 2Y kuadrat dikurangi Y dikurangi 1 lebih besar dari 0. Nah, ini silahkan difaktorkan. Kalau ibu biasa menggunakan cara pemfaktoran ini seperti ini ya. Jadi cara pemfaktoran itu banyak, silahkan boleh kalian pelajari lagi kalau masih kesulitan pemfaktoran ya. Di sini ada angka 2, berarti yang menghasilkan angka 2 kali 1 ya kan. Di sini ada angka min 1, berarti yang menghasilkan angka min 1 itu bisa minus 1 kali 1 atau 1 kali min 1 ya kan. Nah, ini tinggal kita kalikan. Kita kalikan 2 kali min 1 berarti min 2. 1 kali 1 berarti 2. 1 kali 1 1. Minus 2 tambah 1 min 1. Nah, ini kita cek apakah hasilnya sudah sama dengan di sini. Ini berarti kan min 1 ya angkanya ya. Ini min 1. Sudah sama ya. Nah, ini karena 2Y kuadrat berarti ini Y, ini Y. Ini minus 2Y, ini 1Y. Minus 2Y dikurangi Y, berarti minus 1Y atau min Y. Sama ya. Nah, cara memasangkannya adalah dibalik, bernyilang seperti ini. Nah, ini menjadi berarti 2Y tambah 1, ini Y min 1 lebih besar daripada 0. Ini kita dapat Y sama dengan negatif setengah. Kalau yang ini Y sama dengan 1. Karena lebih besar daripada 0, ingat lagi kalau lebih besar daripada 0 berarti lebih besar dari yang besar dan lebih kecil dari yang kecil ya kan? Maka Y kurang dari negatif setengah, kan yang lebih kecil ini ya. Lebih kecil dari yang kecil dan lebih besar dari yang besar. Yang lebih besar itu 1. Maka Y lebih kurang daripada negatif setengah, Y lebih besar daripada 1. Y tadi itu adalah log X, maka kita kembalikan lagi bentuk Y-nya. Y kurang dari negatif setengah, yaitu log X kurang daripada min setengah. Maka X-nya di sini kan jadinya ini kan basis 10 ya. Maka kita bisa tuliskan menjadi logaritma 10 pangkat negatif setengah. Logaritmanya coret, kita dapat X kurang daripada 10 pangkat negatif setengah. Nah, 10 pangkat negatif setengah itu kan 1 per akar 10 ya. Atau jika kita rasionalkan kali akar 10 per akar 10, hasilnya adalah X kurang dari 1/10 akar 10. Ini yang pertama. Yang kedua, kita masih punya Y lebih besar daripada 1. Y lebih besar daripada 1, berarti log X lebih besar daripada 1. Basis 10, maka bisa kita tuliskan menjadi log 10 pangkat 1. Ya kan? Maka X lebih besar dari 10 pangkat 1 itu 10. Nah, dari hasil ini kita cek lagi untuk X. Apakah X itu numerus atau basis di sini? Di sini X sebagai numerus. Kalau X sebagai numerus, syaratnya X lebih besar daripada 0 ya. Nah, kalau di sini X sebagai basis. Kalau sebagai basis berarti X harus lebih besar daripada 0 dan X tidak sama dengan 1. Nah, hati-hati nih ya.
dia tidak boleh sama dengan 1. Kalau ini sama ini syaratnya sama ya, berarti bisa dipenuhi. Maka kita harus punya syarat ini, X lebih besar daripada 0 dan X tidak sama dengan 1. Nah, ini kita cek di garis bilangannya. Misalkan di sini misalkan sini 0 ya. Misalkan ini 1. Misalkan di sini 10. Karena di sini berarti di sini 1/10 akar 10 ya. 1/10 akar 10. Nah, sekarang tinggal kita tentukan daerahnya. Syaratnya X-nya harus lebih besar daripada 0, berarti ini ya. Lebih besar daripada 0. Kemudian kurang daripada 1/10 akar 10, berarti ini ya. Kemudian dia tidak sama dengan 1, berarti ini bulatannya kosong ya. Ini juga bulatannya kosong ya, karena dia tidak pakai sama dengan. Ingat lagi ya, tidak pakai sama dengan di sini. Ini bulatannya juga kosong. Nah, kemudian dia lebih besar daripada 10, berarti ini ke kanan ya. Ini juga masih bisa diperpanjang ya. Nah, sekarang daerah mana yang dilewati oleh 2 garis? Daerah ini ya. Kemudian ini dari 10 ke kanan. Jadi, penyelesaiannya atau nilai X yang memenuhi adalah antara 0 sampai dengan 1/10 akar 10 atau X-nya yang lebih besar daripada 10. Nah, ini merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Jadi di sini bisa kita misalkan dan kemudian tetap memperhatikan syaratnya. Kalau numerus itu harus lebih besar daripada 0, kalau basis itu lebih besar daripada 0 dan tidak sama dengan 1. Baik, kita akan masuk ke contoh berikutnya, yaitu contoh yang ketiga. Misalkan contoh yang ketiga soalnya adalah seperti berikut. 1 dikurangi 1/2 logaritma X ditambah 3/2 dikalikan 2 logaritma X dikurangi dengan 1 lebih besar dari 0. Nah, ini sama ya. Logaritmanya basisnya sudah sama, berarti bisa langsung kita misalkan saja. Misal Y sama dengan 2 logaritma X. Jadi 1 dikurangi 1/Y ditambah 3/2Y kurangi 1 lebih besar dari 0. Nah, ini karena pengurangan dan penjumlahan pecahan, maka harus kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. Ini menjadi Y dikalikan 2Y min 1 ya kan penyebutnya. Berarti ini supaya penyebutnya menjadi ini, maka ini kita butuh kalikan 2Y min 1. Kalau yang ini, supaya penyebutnya menjadi Y dikalikan 2Y min 1, pembilangnya butuh dikalikan 2Y min 1. Kalau yang ini, supaya bentuk penyebutnya menjadi Y dikalikan 2Y min 1, berarti butuh dikalikan dengan Y kan? Maka pembilangnya kita kalikan dengan Y. Lebih besar daripada 0. Sekarang kita buka kurungnya. Kurungnya berarti, ini ada Y-nya ya, tertinggal nih. Kan supaya menjadi ini, dia butuh dikali Y kali 2Y min 1. Berarti kita buka kurungnya, ini kali ke sini menjadi 2Y kuadrat min Y. Ini menjadi min 2Y plus 1 ditambah 3Y per Y kali 2Y min 1 lebih besar dari 0.
kita hitung ya. 2y kuadrat min y min 2y sama 3y, habis ini ya. Berarti tinggal 2y kuadrat tambah 1 per y kali 2y min 1 lebih besar daripada 0. Nah, ini kita selesaikan. Cara menyelesaikannya adalah dengan cara kita cari faktor pembuat nolnya ya. Kita cari faktor pembuat nolnya. Dari penyebut faktor pembuat nol, dari y dengan 2y min 1 lebih besar daripada 0. Kenapa kita cari faktor pembuat 0? Karena penyebut itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Ingat lagi, penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Maka di sini kita dapatkan y sama dengan 0, y sama dengan setengah. Ini tandanya sama dengan ya, bukan. Nah, kemudian kita akan mencari juga faktor pembuat 0 dari 2y kuadrat tambah 1. Maka 2y kuadrat sama dengan min 1, atau y kuadrat sama dengan negatif setengah. Nah, perhatikan bentuk ini, y kuadrat sama dengan negatif setengah. Ini tidak ada nilai y yang memenuhi ya. Kenapa? Karena suatu bilangan yang dikuadratkan pasti hasilnya adalah positif, dia tidak mungkin negatif. Contohnya misalkan 2 kali 2 positif 4 ya kan? Atau bahkan negatif 2 kali negatif 2 itu tetap positif 4. Jadi bilangan yang dikuadratkan itu pasti nilainya positif. Karena ini negatif, maka tidak ada nilai y yang memenuhi. Nah, dari titik-titik ini yang telah kita dapat, maka kita buatkan garis bilangannya. Kita buatkan garis bilangannya. Y0, kemudian Y setengah ya. Cek. Cara ceknya seperti saat kita cek daerah. Misalkan di sini ini kan tidak boleh sama dengan ini ya, berarti ini 0, ini 0. Karena dia tidak boleh sama dengan 0 dan tidak boleh sama dengan setengah. Kemudian yang kurang daripada 0, kurang daripada 0 itu ada angka negatif 1 ya. Ada negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Ini kalian substitusi ke bentuk ini. Misalkan y sama dengan negatif 1, berarti bentuk ini menjadi 2 kali ini ya, 2 kali min 1 kuadrat tambah 1 per 1 dikali 2 kali 1 kurang 1 sama dengan ini 2 ya, 2 kali 1 2 tambah 1 per 1 kali 2 kurangi 1 1. Hasilnya adalah 3 per 1. Artinya apa? Dia positif ya, daerah positif di sini positif 3, maka ini merupakan daerah positif. Kemudian sama untuk yang daerah di antara 0 sampai dengan setengah, itu silahkan dicek. Dicek misalkan 1/4, 1/4 kan antara setengah ya, 0,25. Misalkan XY-nya 1/4. Berarti 2 dikali 1/4 kuadrat tambah 1 per 1 dikali 2 kali 1/4 dikurangi 1 sama dengan
2 kali 1/4 kuadrat itu 1/8 ya. 1/8 kali 2 berarti 1/4. Kemudian 1/4 pangkat 2 1/16. Berarti 1/16 bagi 2 1/8 ya. Per 8 ditambah 1 per ini 1. 2 kali 1/4 itu setengah ya. Setengah kurangi 1. Nah ini setengah kurang 1 ini negatif ini, ya kan? Bilangan positif dibagi dengan bilangan negatif hasilnya pasti negatif. Intinya di sini kita mendapat daerah negatif ya kan? Nah kita tidak membutuhkan besarannya tapi kita butuh tandanya. Karena ini positif, hasilnya ini kan positif ya. Ya ini hasilnya negatif dikali positif kan menjadi negatif. Positif dibagi negatif hasilnya adalah negatif. Maka ini kita dapatkan daerah negatif. Lalu selanjutnya di sebelah kanannya angka 2 atau bilangan 2 di sini ada angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Misalkan ibu mau gunakan angka 1 supaya lebih mudah ya, biar angkanya tidak besar. Berarti 2 kali 1 kuadrat tambah 1 per 2 kali 1 ya ini. 1 kali 2 kali 1 kurangi 1. Maka sama dengan nah ini berarti ini sama ya sama ini. Ini berarti ini min 1 ya. Ini min 1. Ini juga min 1 ya. Nah, tertinggal nih. Coba. Berarti ini min 1. 2 kali min 1 minus 2 kurangi 1 min 3 ya. Ini min 3. Min 1 kali min 3 itu 3 ya. Oh ini ternyata sama-sama positif ya, tetap tidak merubah hasil. Nah hati-hati di sini min 1. Berarti kalau yang ini tadi 2 kali 1 itu 2 tambah 1 sama dengan 3. 1 kali 2 kali 1 kurang 1. Ini hasilnya 1 tadi ya. Kali 1 itu 1. 3 per 1 berarti ini 3. Artinya ini daerah positif. Nah ini daerah positif. Yang diminta adalah yang lebih besar dari 0. Berarti yang mana kalau lebih besar daripada 0? Yaitu daerah yang positif. Maka hasilnya adalah 0 yang ke kiri, ya kan? Yang daerah positif ya. Dan setengah ke kanan. Nah, berarti di sini kita kembalikan lagi, yaitu tadi masih permisalan ya. Berarti kan kita dapat kesimpulannya bahwa Y itu kurang daripada 0 atau Y lebih besar daripada setengah. Yang memenuhi ini ya, dengan Y-nya adalah 2 logaritma X. Berarti Y kurang daripada 0, 2 logaritma X kurang daripada 0. Nah ini basis 2, berarti 2 logaritma 2 pangkat 0 ya kan. Coret logaritmanya, maka X kurang daripada 2 pangkat 0 atau X kurang daripada 1. 2 pangkat 0 kan 1. Selanjutnya yang kedua, untuk yang Y lebih besar daripada setengah. Y lebih besar daripada setengah itu 2 logaritma X lebih besar daripada setengah, atau 2 logaritma ya, X lebih besar daripada 2 log 2 pangkat setengah. Logaritmanya bisa kita coret, berarti X lebih besar daripada 2 pangkat setengah. 2 pangkat setengah itu kan akar 2 ya. Berarti X lebih besar daripada akar 2. Nah,
cek lagi apakah X itu basis atau numerus. Nah, di sini X itu adalah numerus ya. Dia numerus, berarti kalau numerus syaratnya apa di sini? Syarat numerus X harus lebih besar daripada 0. Nah, kita buat di garis bilangannya lagi. Syarat X itu harus lebih besar daripada 0. Kita buatkan garis bilangannya. Berarti dia di sini ada 0 misalkan di sini ya. Ini 0. Kemudian 1, berarti 1 di sebelah kanan ya. Ini 1. Satunya juga tidak ada tanda sama dengan, berarti ini bulatannya kosong. Kemudian akar 2 itu kan 1 koma ya, berarti akar 2 di sini. Nah, sekarang akar 2 juga bulatannya kosong ya. Tinggal kita buatkan garisnya. Dia harus lebih besar daripada 0, berarti 0 ke kanan. Dia kurang daripada 1, berarti ini ke kiri. Dan dia lebih besar daripada akar 2, berarti ini ke kanan. Nah, daerah mana yang dilewati oleh 2 garis? Yaitu daerah 0 sampai dengan 1 ya. Dan juga lebih besar dari akar 2 ya. Di sini kan dilewati oleh 2 garis. Jadi kesimpulannya ialah kita dapat simpulkan bahwa penyelesaian adalah atau nilai X yang memenuhi yaitu 0 kurang daripada X kurang daripada 1 atau X lebih besar dari akar 2. Nah, ini merupakan nilai X yang memenuhi dari pertidaksamaan ini. Oke, sampai di sini untuk penjelasan dan contoh soal bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan logaritma yang di dalamnya membutuhkan permisalan. Nah, Ibu akhiri untuk video bagian kedua dari logaritma ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.